Ya, halo Planeters, kembali lagi bersama saya Fauzan Dan saya Dimas. ya, kita kembali ke acara yang sudah pasti ada, Yaitu Busi, bukan sekedar informasi. Iya. Bro, lu gini gue ya? Ya. Oh iya Mas Fauzan, kenapa sih kita kok berjauh-jauhan kayak gini? Duduknya emang ada apaan sih gitu? Nah, ini kita jadi di sini masih menggunakan metode social distancing, yaitu berjarak 1-2 meter nih. Oke. Jadi untuk menangani COVID-19 ini, dan kita menggunakan masker ya, Menggunakan untuk masker. membatasi penyebaran COVID itu sendiri. Iya, sesuai dengan anjuran pemerintah yang sudah diberlakukan sejak awal munculnya COVID-19 ini. Betul. Dan kita mau bahas apa nih sekarang nih di episode Busi kali ini? Nah, yang lagi banyak diperbincangin nih, PSBB. PSBB. Oh, gua tahu tuh. Apaan tuh PSBB kalau tahu? Pembatasan sosial berskala besar. Wih, sebesar apa tuh Bang? Besar lah. Besar banget. Tapi masih kecil sekarang. Kali ini PSBB ini masih diberlakukan di beberapa kota saja ya Mas Fauzan ya? Iya, betul. Khusus di daerah Jakarta. Terus yang terupdate sekarang itu udah masuk di area Depok, Bogor, dan Bekasi ya. Khusus kabupaten dan kota. Bodebek ya, Bodebek. Bodebek, bener banget. Itu dia. Dan untuk Planeters sekalian, pada tahu nggak sih apa sih itu PSBB dan apa sih butir-butir poin-poin yang ada di dalamnya sendiri itu yang perlu kalian pahami gitu ya? Betul, itu dia. Jadi kita bahas sedikit demi sedikit nih ya. Yang pertama apa sih PSBB? Yang pertama itu PSBB itu diberlakukan atau masa berlakunya sebesar sebanyak selama 14 hari. Yes. Nah, kalau untuk yang di Jakarta ini sudah berlaku sejak tanggal 10 April kemarin ya. Iya. Dan berlaku berarti sampai tanggal 23 April. Betul. Dan masa PSBB ini masih bisa Berlanjut, diperpanjang. ya, berpanjang. Jika virus COVID-19 ini masih belum mengalami penurunan. Betul. Dan pemberlakuan PSBB ini awal itu oleh Gubernur DKI ya, dia mencanangkan untuk melakukan PSBB khusus di Jakarta dulu. Mengajukan dulu ya. Mengajukan dulu di Jakarta, lalu menyebar sekarang nih ke area Jawa Barat seperti itu. Fungsinya apa sih? Fungsinya itu buat membatasi pergerakan virus ini sendiri, karena virus ini man to man, orang ke orang, membutuhkan inang untuk media penyebarannya seperti manusia. Dan caranya mungkin seperti ini ya. Iya, pembatasan skala besar. Orang-orang dilarang untuk membuat kerumunan terlebih dahulu gitu. Yes, bener banget. Nah, tadi yang pertama itu berlaku selama 14 hari nih ya. Yes. Sesuai dengan tanggal sudah ditentukan. Dan bisa juga berlanjut ke hari berikutnya mungkin atau minggu berikutnya. Terus yang kedua nih ada pembatasan transportasi. Di beberapa sarana transportasi di Indonesia, khususnya daerah yang kena PSBB ya, itu udah sedikit banyak aturan nih yang harus dipatuhi. Salah satunya saat lu misalnya keluar rumah itu harus wajib menggunakan masker. Itu dia. Protokol kesehatan ya yang dianjurkan pemerintah ya. Betul. Naik motor keluar lu wajib menggunakan masker tuh. Yang pasti helm, jaket semua harus safety lah intinya. Kalau lu ada kebutuhan buat keluar rumah. Terus buat teman-teman ojol juga itu juga ada peraturan terbaru. Ini mungkin bersifat sementara ya, yaitu khusus untuk ojek online yang mengangkut penumpang nih ya. Untuk saat ini untuk pengendara motor itu dihapus sementara. Jadi ojek online secara sementara hanya boleh mengangkut makanan dan produk. Untuk memperlancar proses alur distribusi selama masa PSBB ini diberlakukan. Betul. Dan intinya sih untuk meminimalisir persebaran virus itu sendiri. Dan mobil juga itu ada skemanya.
Oh, pembatasan juga ya? Pembatasan juga, di bangku depan itu hanya untuk supir dan penumpang di bangku belakang. Jadi zigzag kayak gitu. Kalau untuk kapasitasnya sendiri, kalau misalkan saya baca-baca dari beberapa artikel ya, itu katanya ada peraturannya 50% dari jumlah kapasitas yang ada. Iya, misalkan mobil itu kapasitasnya sama 4 seat, 4 kursi gitu. Berarti 50%-nya berarti hanya 2 orang, satu pengemudinya dan satu harus di belakangnya gitu. Iya. Dan mungkin ini berlaku juga ya untuk sarana transportasi lain ya, seperti bis, MRT, LRT, itu kayak udah mulai nih mulai dibatasi ya. Pembatasan untuk mengurangi penyebaran virus itu sendiri. Selain itu, kalau untuk pembatasan orangnya itu sendiri, ada nggak sih untuk pembatasan secara jam operasional gitu? Nah, itu juga jam operasional juga sekarang udah mulai ditentuin ya, untuk mengurangi jumlah massa yang berkumpul di satu titik. Misalnya kayak orang yang masih bekerja itu kan masih membutuhkan sarana prasarana itu sendiri kan. Jadi jamnya diatur, orangnya juga diatur, ya insya Allah lah beres ini semua. Amin, semoga cepat berlalu lah. Betul. COVID-19 ini. Gitu. Yang ketiga apa nih? Yang ketiga apa ya? Saya lupa. Pemerintah dan Kepala Polda Metro Jaya menjamin tidak adanya penutupan jalan selama masa PSBB gitu. Jadi aktivitas masih boleh dilakukan dengan catatan ya, nanti kita kasih tahu. Dan setiap jalan juga tidak ada penutupan nih. Jadi masih bisa beraktivitas. Dan untuk yang bekerja juga ini udah mulai dibagi ya. Ada yang work from home, ada yang masih bisa bekerja di tempat-tempat tertentu. Tapi harus harus mengedepankan protokol kesehatan. Itu dia. Penting banget. Ya, itu dia. Dan beberapa industri-industri tertentu saja yang masih bisa bekerja di kantor gitu. Betul. Dan yang lainnya disarankan atau direkomendasikan untuk bekerja dari rumah. Itu dia. Kalau sebenarnya kalau misalkan di rumahnya Mas Faujan tuh nggak ada belum sih penutupan jalan gitu, atau biasanya atau dijaga-jagain gitu? Oh udah. Jadi di area rumah gua ini ada 10 gerbang. Buset, bener banget. Gerbang semua itu. Gerbang semua, nggak ada rumahnya. 10 gerbang, dan itu tuh udah dilakukan penutupan nih di beberapa pintu gerbang itu sendiri. Jadi hanya ada satu pintu yang dibuka untuk keluar masuk ke kendaraan agar bisa terlihat lah orang yang keluar masuk. Jadi itu dilakukan pengecekan di bagian suhu, hand sanitizer, penyemprotan tuh wajib dilakukan setiap orang yang keluar masuk itu sendiri. Sekarang ada lagi poin selanjutnya nih, yaitu operasi penertiban namun bersyarat. Gimana tuh Mas? Berarti bakal ada ntar posko-posko atau beberapa titik untuk menjaga agar protokol kesehatan ini berjalan sebagaimana mestinya gitu ya. Jadi setiap pengendara itu wajib bersyarat harus memakai masker selama berkendara, habis itu menjaga suhu tubuhnya dan memakai sarung tangan gitu. Jadi untuk safety riding juga ya sebenarnya. Betul. Jadi mulai saat ini ya di PSBB ini mungkin akan diberlakukan titik-titik di mana aparat keamanan seperti polisi, tentara, bahkan di sub itu sendiri mungkin ya akan menjaga nih area-area tersebut untuk menseleksi warga nih di mana protokol kesehatan ini wajib untuk dilakukan. Udah ditaati apa belum gitu ya? Betul, itu dia. Betul. Poin kelima itu pengecualian khusus untuk moda-moda transportasi yang masih bisa beraktivitas. Nah, jadi kalau dari beberapa hal yang tadi kita coba rangkum ya, yaitu pelarangan-pelarangan orang untuk keluar rumah, membatasi orang keluar rumah, dan sekarang juga ada pengecualian nih ya, beberapa mode transportasi atau instansi terkait yang masih boleh untuk keluar rumah seperti itu. Contohnya apa? Contohnya seperti yang saya lihat nih di beberapa artikel gitu. Misalkan angkutan-angkutan barang atau kendaraan yang sifatnya vital untuk masyarakat gitu. Mulai dari kebutuhan pangan pokok atau kebutuhan distribusi pangan, itu masih diperbolehkan. Termasuk ini ya, medis,
terus medis itu pasti, bahan bakar minyak, dan isi ulang ATM, pengendaraan ATM, yes, angkutan truk barang untuk keperluan distribusi barang kayak kurir-kurir, servis, yes, dan ojol tadi juga ya untuk pengiriman paket aja dan pengiriman makanan. Transportasi yang khusus ini, jadi kita ini kan tetap masih membutuhkan kebutuhan itu kan untuk menjaga kestabilan kita, ekonomi kita. Jadi kita tetap aman dan tetap tercukupi ya selama masa PSBB ini. Jadi kita tidak perlu panik lah. Dengan aja kan pasti tetap berjalan secara normal dengan sedikit penyesuaian di bidang kesehatannya aja. Tuh. Nah, ini Mas, dari 5 poin yang kita udah kasih buat Planeters di rumah, dan buat masyarakat luas juga, dan Planet Ban juga di sini ingin bantu berhemat nih buat kalian semua. Dengan cara apa tuh Mas? Dengan cara ganti oli motor di Planet Ban aja. Betul banget. Dengan harga mulai dari Rp42.000, Anda bisa berhemat karena oli extend ini bisa 2 kali lebih lama. 2 kali lebih lama dan 2 kali lebih hemat hingga 5.000 km. Betul, itu. Jadi kita saling membantu untuk masyarakat dan Planeters di rumah untuk kebutuhan yang lain nih yang lebih mendesak lah seperti itu. Iya. Dan untuk kita juga membantu kepada para yang masih bekerja di jalanan ya, terutama para ojol-ojol yang masih menjalani pekerjaannya di jalanan untuk tetap bisa beraktivitas bersama motornya dan tetap bisa berhemat pada masa PSBB ini. Betul sekali, kami bantu berhemat untuk semua. Ya, itu dia mungkin ya untuk busi kali ini ya Mas ya. Busi kali ini sangat bermanfaat sekali ya. Sangat bermanfaat. Semua berjalan dengan normal, semua kembali dengan normal. Harus saling jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan ya. Cuci tangan dan menggunakan masker ketika beraktivitas di luar gitu. Betul banget. Oke, sekian dari kita. Saya Fauzan dan saya Dimas, pamit undur diri dan kita bertemu di busi selanjutnya. Terima kasih.